Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melian Sori. Sejak Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka kasus mafia minyak goreng atau dugaan korupsi minyak goreng, beberapa fakta yang menarik dan mengejutkan muncul ke publik. Mulai dari ternyata grup Wilmar yang terlibat kasus mafia minyak goreng adalah salah satu sponsor dari klub bola milik putra Presiden Jokowi, yaitu milik Kaesang Pangarep, Persis Solo. Nah, ini menjadi menarik. Sebetulnya harusnya putra Presiden Joko Widodo harus berhati-hati berkaitan dengan sponsor dana dari korporat besar yang patut diduga menjadi konflik of interest karena bapaknya seorang presiden di negara ini. Nah, fakta terbaru pasca ditetapkannya Lin Che-wei sebagai tersangka kelima kasus mafia minyak goreng ini menarik juga. Rupanya Lin Che-wei ini adalah mantan tim sukses ataupun mantan relawan Joko Widodo di tahun 2014. Dan sangat mengejutkan juga, luar biasa, fantastis, ternyata Lin Che-wei ini juga diberikan gaji yang cukup besar, ya. Menerima gaji yang cukup besar, miliaran, berkaitan dengan kerja beliau sebagai konsultan minyak goreng ini. Nah, ini saya bacakan saja ya beritanya di Detik Finance. Jadi konsultan Migor, Lin Che-wei dibayar miliaran rupiah. Nah, ini saya bacakan beritanya pada hari Jumat 20 Mei 2022. Kejagung telah menetapkan Lin Che-wei alias Wei Binanto Halim Jati sebagai tersangka baru di kasus dugaan korupsi minyak goreng. Lin Che-wei merupakan tersangka yang berperan sebagai fasilitator dalam hal ini, membantu sebagai konsultan dalam pengambilan kebijakan dan penerbitan ekspor beberapa perusahaan sawit dari Kementerian Perdagangan, Kemendak. Berdasarkan keterangan dari Kejagung, Lin Che-wei alias Wei Binanto Halim Jati dibayar sebagai konsultan di 3 perusahaan eksportir CPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO atau bahan baku minyak goreng. Kejagung mengaku memiliki bukti pembayarannya. Maksudnya gini, Lin Che-wei itu juga mendapatkan bayaran terkait dengan dia menjadi konsultannya di perusahaan swasta. Artinya, dari berbagai bukti yang kita peroleh itu, dia minta pembayaran dan ada bukti pembayarannya, kata Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Supardi kepada wartawan Rabu 18/5/2022 malam. Ya, ke beberapa perusahaan itu yang tersangka itu. Iya, 3 perusahaan eksportir CPO, sambungnya. Tak hanya di swasta, Supardi menyebut Lin Che-wei menjadi konsultan di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lin disebut Supardi aktif memberikan masukan dan menentukan kebijakan minyak goreng. Kan saya katakan konsultan di kementerian. Di sana difungsikan dalam menentukan kebijakan minyak goreng, CPO, termasuk juga terkait dengan kebijakan lainnya. Termasuk juga terkait dengan kebijakan lainnya ya. Yang terkait dengan minyak goreng, dia digunakan pemikirannya juga di kementerian itu. Bahkan juga dia memberikan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan, ungkap Supardi. Lebih lanjut diketahui bahwa sebagai seorang konsultan, Lin Che-wei menerima bayaran hingga miliaran rupiah dari pihak swasta. Saya tidak hafal besarannya, tapi itu setiap bulannya miliaran ada upah yang diterima, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Supardi kepada wartawan Jumat 25, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Dengan dijeratnya Lin Che-wei, maka total saat ini ada 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Indra Sari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Dirjen Daglu Kemendak. 2. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia
Yang ketiga, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group PHG. 4. Pikare Tagore Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas. Dan 5. Lin Cewe selaku swasta. Mereka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya disebut UU Tipikor. Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Nah, ini sangat luar biasa sekali kan, sudah ada 5 tersangka terkait dengan dugaan korupsi minyak goreng. Saya mengapresiasi, mendukung langkah dari Kejaksaan Agung RI mengungkap kasus ini karena ini sangat luar biasa sekali menyengsarakan rakyat Indonesia. Bagaimana kemudian kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng di satu sisi, ternyata mafia minyak goreng dalam tanda kutip berpesta dengan kelakuan mereka berkaitan dengan minyak goreng akhirnya menjadi langka. Mereka menikmati begitu banyak uang terkait dengan kelakuan mereka itu. Dan saya juga berharap Kejaksaan Agung RI tidak tebang pilih, segera mungkin mengembangkan kasus ini, bukan hanya kepada 5 tersangka ini saja, untuk kemudian mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi mafia minyak goreng ini. Termasuk bila perlu memeriksa ataupun kemudian memeriksa secara mendalam Menteri Perdagangan RI. Kita tidak tahu apakah memang Menteri Perdagangan lalai, ada anak buahnya yang menjadi mafia minyak goreng, atau kemudian sudah mengetahui tapi kemudian membiarkan. Nah, itu kita tidak tahu. Yang pasti harusnya secara moral Menteri Perdagangan RI, karena anak buahnya ada terlibat kasus mafia minyak goreng, mestinya mengundurkan diri karena malu, karena lalai, dan sudah banyak akibat kasus mafia minyak goreng ini membuat susah rakyat Indonesia.